Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atabi Narja Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor pembelajaran bahasa Arab. Beberapa faktor memengaruhi efektivitas pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan secara luas sebagai faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu yang pertama berupa karakteristik pembelajar, bisa berupa bakat bahasa, pengalaman masa lalu, karakteristik kognitif, dan sikap. Yang kedua ada faktor usia. Yang ketiga faktor kepribadian, sifat-sifat kepribadian seperti kepercayaan diri, keberanian mengambil resiko, keterbukaan, dan harga diri juga bisa memengaruhi hasil belajar. Kecemasan dan rasa takut dapat menghambat kemajuan, terutama dalam keterampilan berbicara. Yang keempat, ada faktor motivasi. Motivasi ini sebagai faktor yang menentukan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Anak yang termotivasi belajar bahasa cenderung mencapai lebih banyak daripada mereka yang tidak. Bahkan, anak yang tidak termotivasi untuk belajar, sejatinya ia tidak akan belajar. Oleh karena itu, salah satu peran guru adalah untuk menemukan cara meningkatkan motivasi anak yang memiliki sedikit ketertarikan terhadap pelajaran dan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama ada kompetensi guru, profesionalisme, kemampuan, dan kreativitas guru sangat penting. Metode pengajaran yang efektif dan sesuai dengan keadaan siswa juga akan berpengaruh baik pada hasil belajar siswa. Yang kedua ada metode pembelajaran. Variasi metode pengajaran harus diterapkan berdasarkan visi dan orientasi yang jelas. Dikarenakan penggunaan metode yang monoton akan berdampak pada melemahnya minat dan meningkatkan minat dan motivasi anak dalam belajar bahasa Arab. Faktor yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum yang terstruktur dengan baik yang sesuai dengan kebutuhan siswa juga sangat penting untuk dikembangkan agar proses pembelajaran bahasa Arab menjadi lebih bermutu. Yang keempat ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini sangat membantu guru dalam proses pembelajaran bahasa Arab sehingga lebih cepat dan mudah dicerna oleh mereka. Yang kelima ada faktor lingkungan. Lingkungan bahasa Arab yang mendukung sangat penting seperti keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, faktor-faktor pemerolehan bahasa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama ada motivasi. Siswa yang bermotivasi integratif cenderung menunjukkan sikap dan perilaku yang positif dan kondusif, serta mereka lebih aktif dalam proses pemerolehan bahasa. Sedangkan siswa dengan motivasi instrumental biasanya memiliki ciri-ciri kurang mendukung proses pemerolehan bahasa. Faktor yang kedua ada usia. Usia balita merupakan usia emas dalam pemerolehan bahasa. Usia dapat mempengaruhi pemeroleh bahasa kedua pada anak, dikarenakan anak mempunyai kendali atas faktor-faktor yang mereka dapatkan dari lingkungannya dan potensi belajar pada anak di bawah 5 tahun sangat tinggi, sehingga potensi yang ada pada anak harus dioptimalkan. Faktor yang ketiga ada bahasa ibu. Pemerolehan bahasa kedua dipengaruhi oleh bahasa ibu dikarenakan pembelajar bahasa kedua didominasi oleh sistem bahasa ibunya, serta aturan dan hukum fonologis, morfologi, semantik, dan budaya bahasa kedua. Dan dia juga sering melakukan kesalahan dalam pola untuk membedakan kedua bahasa tersebut. Yang keempat ada kecerdasan dan bakat. Kecerdasan dan bakat ini merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya saling berkaitan. Adapun faktor eksternal dalam pemerolehan bahasa kedua adalah yang pertama ada faktor lingkungan. Pemerolehan bahasa kedua terjadi di lingkungan sekitar karena pembelajar bahasa kedua langsung mengalami kejutan bahasa, dan itu pasti terjadi ketika pembelajar tiba-tiba menemukan dirinya berada di lingkungan bahasa kedua dan harus menggunakannya untuk memahami atau memproduksi sementara dia tidak mampu melakukannya atau tidak percaya diri. Faktor yang kedua adalah guru. Guru adalah orang yang paling berkeinginan untuk memberi manfaat kepada murid-muridnya, sebagaimana ia mengajar, membesarkan, dan membimbing mereka dalam bahasa kedua. Yang ketiga ada faktor budaya. Salah satu aspek pencetakan budaya dimulai dengan bahwa perolehan ini bergantung pada sejauh mana adaptasi pembelajar terhadap budaya bahasa sasaran. Sejauh mana adaptasi ini dikendalikan oleh perbedaan sosial dan budaya antara pembelajar bahasa kedua dan budayanya.
Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.